Halo, namaku No Ayu. Aku berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Aktivitasku sehari-hari, aku lagi bangun sebuah bisnis. Aku mencoba untuk mencari pasar buat memasarkan dan menjual produk tenun dari perempuan penenun di Alor. Lalu aku juga sedang aktifnya di komunitasku bersama dengan teman-teman orang mudaku di Alor untuk menyuarakan krisis iklim, khususnya di isu sampah. Untuk di komunitasku sendiri, karena aku aktif menyuarakan isu iklim, aku spesifik itu di persampahan. Jadi aku dan teman-teman orang mudaku, kami melakukan aktivitas clean up setiap minggu di setiap tempat-tempat wisata, lokasi-lokasi yang kami rasa perlu untuk kami bersihkan. Itu kami bersihkan setiap minggu. Kami juga edukasi kepada anak-anak terkait dengan bahaya sampah. Lalu kami juga terlibat dalam edukasi untuk perempuan ibu rumah tangga agar mereka itu bisa mengelola sampahnya dari rumah. Itu adalah cara kami untuk mendekati perempuan-perempuan supaya mereka juga punya peran penting terhadap pengolahan sampah dan tahu bagaimana bahaya sampah tersebut ketika mereka tidak mampu untuk mengelola sampah tersebut. Awal mula aku terjun di isu persampahan karena dulunya aku itu adalah seorang tour guide. Jadi aku fokus di isu pariwisata. Dulunya aku sering mempromosikan beberapa potensi wisata dan juga destinasi wisata yang ada di Alor. Dan itu cukup dikenal. Ada beberapa stasiun TV dan juga teman-teman yang kenal di media sosial, mereka berkunjung. Kemudian tempat-tempat itu akhirnya dikelola gitu, dikelola oleh pemerintah, mereka bikin fasilitas. Namun disayangkan karena hal-hal yang mereka kerjakan kayak fasilitas-fasilitas itu akhirnya terbengkalai gitu, tidak lagi digunakan. Nah, itu jadi satu keresahan gitu dan aku merasa itu berdosa gitu. Kayak aku tuh punya dosa dengan Alor gitu. Aku merasa bahwa baik juga gitu. Ada plus minusnya ya dunia pariwisata, ada plus minusnya. Karena aku merasa aku sudah punya dosa karena aku memperkenalkan Alor sehingga banyak orang yang datang dan juga mengakibatkan banyak sampah walaupun tidak semuanya dari wisatawan. Tapi itu menyadarkanku gitu. Jadi aku merasa kayak udah cukup gitu. Nah, di tahun 2019 aku memutuskan untuk berhenti menjadi tour guide, lalu aku mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan dan aku merasa passionku itu ada di isu sampah. Jadi aku ingin mengedukasi selain memperkenalkan pariwisatanya, aku juga ingin mengedukasi bahwa kita tuh bisa berwisata tanpa harus menyampah di tempat-tempat destinasi wisata kayak gitu. Menurutku isu ini penting untuk terus disuarakan karena aku tuh melihat Alor di tahun-tahun zaman aku masih kecil kayak 10-15 tahun yang lalu itu bersih sekali, masih banyak pasir putih, kami masih bisa mendapatkan ikan-ikan yang segar, kemudian masih juga dapat ikan-ikan yang murah yang orang kalau jual itu bisa pakai mobil pick up diisi di dalam kantong plastik dengan harga 10.000, 5.000. Tapi akhir-akhir ini tuh aku tidak menemukan itu gitu. Itu bukan lagi pemandangan yang luar biasa bagi kami gitu. Akhirnya aku merasa kayak penting sekali isu ini, terlebih untuk sampah-sampah pesisir. Karena kita tidak tahu nih ikan yang kita makan, apakah ikan itu sudah sampai ke meja makan kita ini dengan benar-benar sehat tanpa ada kandungan-kandungan mikroplastik atau tidak, kan kita tidak pernah tahu. Ikan itu makan sampah kemudian naik ke meja makan lalu kita makan ikan. Aku rasa penting sekali gitu untuk jadi edukasi juga buat masyarakat, buat teman-teman orang mudaku bahwa isu ini sangat perlu untuk kita bicarakan agar kedepannya ketika orang bicara tentang Alor, orang bicara yang indah-indah gitu, bukan yang buruk-buruk. Lalu kita juga bisa mengingat Alor, melihat Alor tidak hanya di dalam buku-buku cerita, buku-buku dongeng seperti itu. Tantangan yang aku alami selama menyuarakan itu di media sosial, aku tuh seperti ada musuhnya gitu, jadi dimusuhi. Banyak orang yang tidak sepaham, tidak sependapat denganku, akhirnya aku mengalami beberapa kekerasan di media sosial KBGO.
Tapi di satu sisi aku merasa bersyukur gitu, karena dengan adanya komentar-komentar negatif seperti itu, konten-kontenku yang tadinya cuma konten aja atau status-statusku yang tadinya cuma status aja jadi edukasi gitu. Jadi awareness, jadi orang-orang tuh lebih sadar, oh ternyata isu ini pernah dibicarakan, oh ternyata isu ini tuh penting sekali, walaupun dalam perjuangan aku sendiri gitu. Tapi aku merasa itu penting, dan juga yang tadinya aku anggap itu sebagai tantangan, bukan lagi jadi tantangan, tetapi jadi kekuatan untuk diriku terus berjuang gitu. Tantangan lain sebagai perempuan, aku merasa karena di daerahku itu masih aku sendiri gitu, yang perempuan yang berani untuk selalu berisik, perempuan yang berani untuk terus melakukan sesuatu yang ingin Alor itu berubah, walaupun mungkin teman-teman perempuan yang lain juga melakukan hal yang sama dalam kesunyian gitu kan. Tapi yang jadi tantangan itu, aku merasa aku belum menemukan ruang aman gitu. Ruang aman untuk aku terus bersuara, kemudian dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarku, karena tidak semua orang-orang di sekitarku mendukung apa yang aku suarakan, gerakan-gerakan yang aku kerjakan. Dan yang paling aku rasa itu sebagai tantangan adalah belum banyak orang yang tahu tentang gerakanku gitu. Yang pada akhirnya orang-orang menganggap itu sebagai hal-hal yang sepele, biasa saja, yang dia lakukan juga orang lain lakukan kok gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata itu dampaknya akan terasa di 10, 15 tahun, 20 tahun mendatang. Di 10-20 tahun mendatang yang aku ingin lihat dari Alor itu, generasi-generasiku sekarang itu jadi lebih hebat dari aku gitu. Generasi-generasiku sekarang tuh lebih tahu, lebih sadar akan pentingnya iklim ini gitu. Kita nggak tahu ya bumi ini akan berakhir kapan, tapi yang pasti bahwa aku pengen generasiku tuh suaranya lebih kencang, lebih lantang untuk terus menyuarakan ini. Kita tidak tahu apa perubahan apa yang akan terjadi, tapi kedepannya mungkin orang-orang tuh melihat Alor, apalagi generasi-generasi sekarang yang baru-baru naik, generasi kami, itu juga tahu tentang Alor tidak hanya lewat buku-buku itu, tapi mereka bisa tahu secara real, secara langsung bahwa oh ternyata Alor itu seperti ini. Kita tidak hanya perlu membuka buku dongeng ataupun gambar-gambar ataupun mungkin dokumentasi-dokumentasi dan cerita-cerita lisan gitu. Tapi ada hal-hal baik yang mungkin Alor 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang itu bisa diceritakan kembali, diwariskan kembali kepada generasi selanjutnya. Pesanku untuk orang-orang muda yang pertama ya, aku pengen supaya kita tuh terus sama-sama gitu, tidak saling tidak saling menjatuhkan, tapi terus saling mendukung, terus sama-sama bergerak walaupun dalam kesunyian masing-masing dengan gerakan dan jalan masing-masing. Tapi aku percaya kalau generasiku, orang-orang mudaku juga pasti punya kerinduan yang sama sepertiku, cuman mungkin jalan dan geraknya saja yang berbeda seperti itu. Lalu untuk pemerintahku, Pemda di Alor, semoga dalam proses-proses pengambilan keputusan itu anak-anak muda tuh terus dilibatkan, diberikan ruang-ruang yang baik gitu untuk anak-anak muda, agar anak-anak muda tuh merasa memiliki juga dengan Alor, jadi ada kebersamaan di ruang-ruang publik gitu. Lalu untuk senior-seniorku, orang-orang tua yang selama ini memberikan kami contoh, semoga kedepannya mungkin dalam proses dan juga dalam perjuangan-perjuangan kami terus mendapatkan dukungan yang sama seperti hari ini yang kami dapatkan. Dan juga untuk tokoh-tokoh orang tua yang saya hormati, yang saya kasihi juga, kami senang karena Alor yang sekarang juga warisan dari kalian, tapi mungkin akan kami wariskan yang lebih baik lagi untuk generasi kami mendatang.